Mungkin kita tidak secara formil berpikir sedang mencipta, tetapi kan kita ingin lebih baik, ingin bertemu dengan orang-orang yang baik, betul nggak? Ingin bertemu dengan makanan yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, kan seperti itu. Lalu seperti itu. Dan hari ini kita yang mencipta, bukan siapa-siapa. Paham? Oke. Kalau yang mencipta kita, berarti kita boleh nggak mencipta yang lain? Boleh. Boleh. Karena sesungguhnya kekuatan itu sudah Allah berikan kepada kita. Daya itu diberikan pada semua orang. Tanpa kecuali. Pada Nabi Muhammad, pada Nabi Isa, pada Nabi Musa, pada Nabi Harun, pada Nabi Yahya, pada semua orang. Lalu apa bedanya mereka dengan kita? Mereka telah sukses menggunakan daya itu untuk mencipta yang baik. Barangkali kita belum bisa menggunakan daya yang diberikan sama oleh Tuhan kepada kita untuk mencipta yang baik. Lalu perbedaan mereka dengan kita kan cuma satu. Mereka menarik yang baik-baik, kita selalu menarik yang buruk-buruk karena kita yang menciptakannya. Bisa dipahami? Jadi sebetulnya kehidupan itu bisa dicipta tanpa harus kerja keras. Gitu. Karena kita selalu bekerja bahwa kebahagiaan harus diraih dengan kerja keras. Sementara kekuatan yang terbesar di dalam pikiran, di dalam perasaan kita tidak pernah kita manfaatkan. Lalu kita terus menerus ada di aspek materi. Akibatnya kehidupan ini melelahkan, capek. Betul nggak? Kita kerja keras dari Senin sampai Jumat. Tetapi hasilnya begitu-begitu saja tidak berkah. Karena daya yang di dalam sini tidak pernah kita bangkitkan. Akibatnya ya kita cuman mendapatkan yang kita pikirkan. Betul nggak? Begitu kita mau beli mobil, yang terpikir kesulitan-kesulitan untuk mencicil mobil itu. Maka begitu dia pun membeli mobil, yang dia dapat ya kesulitan itu. Karena dia yang memikirkannya. Ini saya bukan mengatakan saya ini hebat. Terus terang aja, saya tidak pernah beli mobil cash. Beli mobil ya itu. Ya udah. Ya dari awal kita sudah berpikir ya insya Allah mudah. Kalau sejak awal kita berpikir aduh cicilannya begini, nah kata aduh saja sudah masuk ke pikiran dan perasaan kita sedang menarik sebetulnya aduh-aduh yang lain. Makanya setiap bulan aduh lagi, setiap bulan aduh lagi gitu. Sudah aduh Allah lagi ya ditambah. Jadi aduh Allah itu yang mencipta siapa? Kita. Sejak awal kita sudah aduh ya. Begitu kita lihat rumah bagus, aduh pasti mahal gitu ya. Ya kita tidak akan pernah ya mendapatkan itu karena aduh sudah menghalangi kita. Tapi kalau kita sudah berpikir mudah pasti dapat, ya itu yang namanya the law of spiritual attraction, kita yang menariknya. Dan itu harus kita praktekkan. Saya mungkin tidak bisa berbicara terlalu banyak ya. Tetapi saya ingin mengajak semua untuk meyakini yang saya katakan dengan praktek. Kalau tidak dipraktekkan sulit. Saya selalu berpikir ya sudah, ya umroh itu gampang kok, ya gampang memang, gratis terus, ya. Oh itu kan karena Bapak pembimbing, iya, tapi kan kita yang mencipta, betul nggak? Kalau kita tidak mencipta juga tidak akan dapat, tidak mungkin saya menjadi pembimbing, kan gitu, betul nggak? Ya. Di satu sisi ada orang yang sulit untuk mendapatkan makanan walaupun satu piring nasi. Di sisi lain ada orang yang terus kelimpahan makanan. Itu perbedaannya cuma satu. Yang satu dia mencipta yang baik, yang satu sudah mencipta yang buruk. Dia sudah sejak awal berpikir, aduh cari uang itu susah. Kerja itu ternyata berat, kerja itu susah. Dan itu semua yang mencipta dia. Dan itu yang hadir dalam kehidupannya, makanya berat terus. Jadi sebetulnya hidup ini sangat luar biasa kalau kita tahu rahasianya. Dan ternyata rahasianya ada di Quran surat Luqman. Nah makanya untuk sampai di dimensi yang ayat yang ke-16 kan kita harus menapaki dulu ayat-ayat sebelumnya. Betul nggak? Iya, harus dari ayat sebelumnya. Jadi kalau saya bilang Luqman ini kurikulum spiritual yang sangat lengkap. Mulai dari ayat yang pertama Alif Lam Mim. Betul nggak? Setelah itu kita diajarkan untuk membaca kitab kebijaksanaan. Betul nggak? Dan kitab kebijaksanaan akan menjadi petunjuk, akan menjadi rahmat kalau kita baik. Kan gitu. Baik menurut siapa? Ya baik menurut Allah. Gimana cara menjadi orang baik? Dirikan sholat, selalu memberi supaya kau bisa menerima. Percaya pada akhirat. Untuk percaya akhirat, alami akhirat.
Bagaimana kau percaya akhirat kalau tidak mengalami akhirat? Alami akhirat sekarang. Gitu. Akhirat itu kan akhir dari tujuan kehidupan, namanya juga akhirat. Akhir dari kehidupan kita apa? Kan Allah. Betul enggak? Iya. Bagaimana mengalami akhirat? Iya, mengalami Allah. Kapan? Sekarang. Kan akhir kehidupan kita kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul enggak? Jadi untuk kembali pada Allah, ya alami Allah. Kapan? Sekarang. Baru kita yakin akhirat. Kan cerita akhirat udah kepanjangan. Cerita surga dan neraka juga udah kepanjangan. Betul nggak? Padahal surga dan neraka ya kita cipta sendiri di pikiran perasaan kita. Betul nggak? Kita mau ketemu orang baik-baik, ketemu orang yang suka pemarah, ya itu terserah kita. Betul nggak? Kita mau marah-marahan, kita mau baik-baikan, kita mau memaafkan, kita mau membiarkan masa lalu pergi supaya kita jadi bocah masa kini yang suci tanpa keterikatan, kan bisa. Surga diciptakan oleh kita. Mau mengulang-ulang agar masa lalu tetap saja di kepala kita, ya silakan. Ujungnya kan paling sakit. Betul nggak? Ya, saya ingin kasih tahu, ya, mengulang-ulang masa lalu yang sudah terjadi untuk dihadirkan di pikiran kita tidak akan mengubah keadaan. Tetapi dengan memaafkan dan melupakannya, semua akan berubah keadaannya. Kita sedang membuka jalan baru ke depan yang lebih baik, yang lebih membahagiakan kita. Kenapa kita tidak cerdas seperti itu? Terus aja bergumul di situ. Akibatnya menebar terus energi yang negatif kepada lingkungan kita. Aneh kan? Betul nggak? Itu semua lahir dari pikiran dan perasaan kita. Oke, sekarang kita teruskan. Berikutnya harus apa? Ya, maka kalau kamu sudah jadi orang baik, sudah mendirikan sholat, sudah zakat, sudah meyakini akhirat, kamu akan menjadi orang yang bahagia. Kan begitu kata Allah. Betul nggak? Nah, hati-hati kata Allah. Ada juga di antara manusia yang suka menggunakan perkataan yang tidak berguna dalam kehidupannya. Nah, perkataan yang tidak berguna lahir dari pikiran yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna lahir dari mana? Dari perasaan yang tidak berguna. Oke? Nah, kan semua yang kita katakan lahir dari mana? Lahir dari pikiran. Saya mau tanya ibu bapak, kenapa ibu bapak ada di sini sekarang? Karena memikirkannya. Kemarin kan kita memikirkannya, besok ngaji, subhanallah, nggak sadar bahwa sebenarnya saat kita memikirkan kan kita mencipta, lalu kita ada di sini sekarang. Yang tidak memikirkan ada di sini, hadir nggak di sini? Tidak, dia tidak mencipta. Subhanallah, baru sadar kalau kita yang mencipta. Kita yang mencipta ada di sini. Berarti bangun tidur tadi apa? Memikirkannya lagi lebih tegas, betul nggak? Bangun pagi dan memikirkannya, betul nggak? Pakai baju apa? Memikirkannya. Lihat jam, memikirkannya. Terus memikirkannya. Ada di sini? Ada di sini. Yang tidak memikirkannya tidak ada di sini. Jadi sekarang semakin yakin yang mencipta kita sekarang ini ada kita? Kita. Di mana menciptanya kita? Di pikiran dan perasaan kita. Tapi kan kita merasa kalau kehidupan ini otomatis aja. Ya berjalan begitu saja. Kenapa kamu ada di Bunga Bakung? Ya karena saya naik angkot. Itu jawaban orang yang, ya itu jawaban juga, tapi jawaban orang yang tidak sadar bahwa ada satu kekuatan yang menggerakkan dia. Jadi la haula wala quwata itu coba mulai diamalkan, bukan sering diucapkan. La haula wala quwata itu dalam sekali. Bahkan saling menghargai orang yang tidak mengucapkan tapi menyadarinya daripada banyak mengucapkan tidak menyadarinya. Syukur kalau mengucapkan sekaligus menyadarinya. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan diajarkan ucapan itu pada kita? Untuk apa? Supaya itu menjadi afirmasi. Supaya itu menjadi penegasan. Tetapi sayang sekali kita terkunci di ucapan tanpa masuk pada wilayah kesadaran. Betul? Itu kesalahan kita. Ya hidup itu seperti air yang mengalir, kan air itu mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maksudnya begitu, bukan mengalir membiarkan kehidupan itu kemana-mana, bukan. Air itu selalu mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kalau kehidupan ini ingin, ya luar biasa, semakin rendah. Yang apa yang direndahkan? Hatinya. Karena ternyata rendah hati itu adalah kunci kebahagiaan. Jadi hidup seperti air yang mengalir, bukan kemana-mana.
Tetapi hidup seperti air yang mengalir, semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah. Nah, semakin merendah itulah haula wala quwata. Artinya semakin sadar bahwa sebetulnya kita tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kita diberi oleh semesta satu kekuatan untuk membuat kita menjadi kuat. Jadi kita mencipta, ya, bukan biarkan hidup seperti air. Ya sudah, sekarang air tidur gitu, sesukanya tidur, kan gitu, ya, gitu. Bukan gitu. Nasib itu bukan mengalir begitu saja. Ini matos nasib. Nah, bukan itu. Mengalir seperti air. Nasib itu kan saya bilang pilihan. Nasib itu bukan kebetulan. Nasib itu kita yang mencipta. Gitu. Nah, lanjutkan. Makanya ya di ayat berikutnya, hindari perkataan yang tidak berguna. Paham? Yang tidak berguna apa tadi? Banyak membicarakan yang kita tidak suka. Ayo, saya mau nanya. Banyak membicarakan orang yang kita suka dari orang itu atau yang kita tidak suka? Nah, banyaknya kita membicarakan orang apa yang kita tidak suka. Apa yang terjadi? Kita akan mengundang terus-menerus. Ya, kalau kita tidak hentikan sifat itu, terus saja kita akan mengundang. Besok juga akan ketemu dengan yang kita tidak suka. Lusa ketemu yang kita tidak suka. Jadi terus-menerus kita akan menjadi penggunjing karena kita terus akan dihadirkan dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin orang yang dibicarakan lain-lain, tapi kita yang telah menariknya. Jadi kesimpulannya, kok banyak sekali ya orang buruk yang saya lihat, yang harus saya bicarakan. Karena semua orang buruk yang harus kita bicarakan, yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, kita yang menariknya. Karena kemarin kita membicarakannya. Paham sekarang? Oke, itu kata-kata yang tidak berguna. Lanjutkan apa? Ya. Nah, bahkan orang-orang yang seperti itu kan kecenderungannya menyombongkan diri. Betul nggak? Ya, orang yang sombong itu apa? Orang yang tidak bisa menyerahkan diri pada hukum alam. Ketika dia tidak menyerahkan diri pada hukum alam, alam bekerja nggak dengan hukumnya? Tetap saja bekerja walaupun dia tidak menyerahkan diri. Betul nggak? Walaupun dia tidak bangun pagi-pagi, tetap aja matahari terbit. Tidak tergantung pada dia. Karena hukum alam tidak bisa dihentikan. Betul nggak? Iya. Begitu ini ke pinggir ya jatuh. Hukum alamnya begitu, tidak bisa dihentikan. Oh, saya tidak suka dia jatuh, ya jatuh saja. Karena itu hukum alam. Jadi sebetulnya semua hal yang bersifat materi, yang bersifat spiritual, ya bekerja dengan hukum-hukumnya. Dan semua taat dan asas hukum. Tidak pernah terlambat. Luar biasa. Oke, teruskan lagi. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dialah surga. Ya, yang kekal di dalamnya. Kekekalan itu artinya apa? Kekekalan itu adalah kebahagiaan yang abadi yang tidak bergantung pada faktor luar. Betul nggak? Makanya saya bilang semua kebahagiaan yang digantungkan pada faktor luar pasti umurnya pendek. Sehebat apapun ya cinta antara dua manusia, pada akhirnya harus berakhir. Karena itu faktor luar. Tapi cinta dengan Allah sehidup semati, karena itu tidak bergantung pada faktor luar. Nah, semua yang faktor luar umurnya pendek. Karena apa? Begitu yang di luar berubah, yang di dalam juga pasti berubah. Kan itu sebetulnya yang membuat manusia menderita. Karena yang kita jadikan gandulan semua faktor luar. Betul nggak? Akibatnya manusia tidak terasa bahwa dia sedang menarik penderitaan ke dalam dirinya. Itu. Gini saya kasih tahu. Kalau burung dalam sangkar, jeruji sangkarnya yang membuat manusia. Bukan burung ingin dipenjara di situ. Tetapi saya ingin katakan bahwa sebetulnya kita sering membuat jeruji yang memenjarakan kita. Dan jeruji itu salah satunya adalah pikiran dan perasaan buruk yang sering mencipta hal buruk di dalam kehidupan kita. Satu kali berpikir buruk, kita sedang membuat satu jeruji. Satu kali berpikir buruk lagi, kita sedang buat jeruji. Satu kali berpikir buruk lagi, kita sedang bikin jeruji. Betul nggak? Makin lama jeruji makin banyak. Nah sekarang asalnya satu jerujinya, masih bisa terbang? Masih. Dua jerujinya masih bisa lepas? Masih. Tapi begitu sudah mengelilingi semua kita sudah ada di jeruji semuanya.
kita sudah mulai tidak bisa terbang lagi. Kemerdekaan kita dirampas oleh kita sendiri. Mohon maaf, makanya Nabi Isa mengatakan, pada akhirnya satu-satunya yang bisa membebaskanmu adalah kebenaran. Ya memang, yang bisa membebaskanmu adalah kebenaran. Begitu sampai pada kebenaran, kebenaran kan kata Quran, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu ya Allah. Jadi yang bisa membebaskan adalah Allah. Hanya Allah yang bisa. Ya sudah, kita bergantung saja ya sama yang bisa membebaskan kita, yang ada di dalam diri kita. Kita teruskan. Ya. Dia menciptakan langit dan seterusnya, ya, meletakkan gunung-gunung. Ingat itu. Ya. Kan kita sering ngomong hujan turun dari mana? Dari langit. Itu pelajaran SD yang salah. Hujan itu bukan turun dari langit. Hujan itu turun dari awan. Ya. Kalau naik pesawat kan kita tidak kehujanan. Betul enggak? Iya. Kalau hujan turun dari langit naik pesawat, hasilnya pesawat kehujanan dong. Itu pelajaran SD yang harus direvolusi. Dan bisa jadi semua orang ya di seluruh dunia ini mengatakan hujan turun dari langit karena ada ayatnya. Kan di Quran sering mengatakan Allah hujan turun dari langit, hujan dan kami turunkan hujan dari langit. Dikiranya hujan yang itu. Yang diturunkan hujan dari langit bukan hujan yang itu. Hujan rohani. Hujan pencerahan. Hujan rahmat. Yang bisa menghidupkan benih-benih yang tidak mau hidup jadi hidup. Gitu. Jadi sebutnya di dalam diri kita ini banyak sekali benih-benih yang terbengkalai. Ada cerita tuh tentang benih yang terbengkalai. Benih itu tidak dihurufkanlah oleh petani. Suatu saat benih itu diterpa oleh angin, masuk ke alam bebas. Begitu masuk ke alam bebas, turun hujan. Dan ternyata tumbuhlah jadi pohon raksasa yang besar. Tapi si benih ini tidak sadar kalau dirinya sudah jadi pohon raksasa yang besar. Begitu ada orang yang berteduh ke situ di bawah pohon, karena pohon itu memang luar biasa. Siapa saja boleh berteduh, nggak pernah milih-milih ya, nggak kayak kita. Rumah kita mungkin tidak sebaik pohon ya, karena rumah kita makan pilih-pilih, betul ya? Yang seakidah dengan kita boleh selamat datang. Yang menyenangkan kita, oh selamat datang, selamat datangnya 2 kali. Yang menyakiti kita, ntar dulu, gitu kan? Gitu kan? Pohon nggak begitu, ya? Yang menyakiti pohon saja masih boleh berlindung di bawah pohon. Hebat ya pohon. Kalah kita sama pohon. Nah, suatu saat ini cerita yang tadi, ada orang berlindung di bawahnya. Terus dia bilang, terima kasih ya pohon raksasa, di hujan yang besar ini saya bisa berlindung. Apa kamu? Pohon raksasa. Saya ini benih yang terabaikan. Dia masih tetap saja merasa sebagai benih yang terabaikan. Padahal dia sudah jadi pohon raksasa. Ya, gak apa-apa kita jadi benih yang terabaikan. Yang penting jadi pohon raksasa. Nanti di bawah pohon raksasa banyak yang berlindung. Banyak. Walaupun awalnya benih yang terabaikan. Tapi saya bukan cerita itu. Di dalam diri kita banyak benih-benih yang terabaikan. Banyak. Dan sedang menunggu turunnya hujan dari langit. Benih kearifan ada gak di situ? Benih kebijaksanaan, benih kejujuran, benih kasih sayang, benih kesabaran, benih keluasan. Semua benih itu sudah dititipkan oleh Allah sejak pertama kali kita dicipta. Dan aku tiupkan ruhku. Bukankah pada saat peniupan yang pertama itu benih itu sudah disemaikan, lalu terabaikan oleh kita? Betul nggak? Jadi perlu hujan dari langit. Inilah hujan dari langit. Kalau hujan yang untuk pohon itu hujan dari awan. Jadi harus direvolusi pelajaran SD. Harus. Semua orang ngomong kalau hujan yang itu pasti dari langit. Salah. Dari awan kok. Betul nggak? Repot itu BPPT kalau mau bikin hujan dari langit. Berarti pesawatnya harus bisa ke langit. Betul. Makanya padahal kan dia cuma nyemprotkan garam ya kepada butiran-butiran kabut yang di bawah. Palingnya sekitar
3 kilo lah di atas permukaan bumi. Ya, kalau pesawat itu kan 11.000 meter, 11 kilometer, sekitar 33.000 kaki di situ pesawat. Nggak kehujanan. Pesawat baru kehujanan kalau mau landing saja atau mau take off. Betul nggak? Karena harus melewati awan. Tapi selebihnya kan tidak. Makanya kalau di Quran ada hujan dari langit, jangan pikirkan hujan itu. Benih yang ditumbuhkan bukan benih itu. Dan ternyata nih kita merasakan, walaupun mungkin kita baru kehujanan sekali-kali nih, belum keterusan kehujanannya, tapi sudah mulai benih itu tumbuh ya. Ya, benih kemurah hatian udah mulai tumbuh kan? Karena kita mulai menyadari ternyata guru-guru kita banyak. Ya, guru kita banyak. Orang yang tidak baik pada diri kita pun guru ternyata bagi kita sekarang ya. Karena itu semua guru-guru kita. Sakit pun guru kita, sehat guru kita. Betul nggak? Makanan yang tidak enak guru kita, makanan yang enak guru kita, semua jadi guru kita. Akhirnya kita berguru setiap saat pada guru-guru kebijaksanaan. Itu. Nah, kita lihat ayat yang ke-11 ya. Maka Allah katakan ya, sesungguhnya orang-orang yang dalam kegelapan itulah orang-orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Siapa yang kegelapan? Yang tidak pernah kena hujan dari langit. Betul nggak? Coba lihat. Mohon maaf. Ngajinya rajin, sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, haji tiap tahun. Tapi benih-benihnya, benih kearifan, kebijaksanaan tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa? Gak pernah kena hujan. Kenapa orang itu gak pernah kena hujan? Salah tinggal. Di kamar terus. Kamar mana? Di jeruji yang dia bangun sendiri. Makanya kekhususkan ada surat Quran, surat kamar-kamar, Al-Hujurat. Betul gak? Jadi sebetulnya kita sedang tidak terasa bahwa sebenarnya kita sering membangun kamar-kamar sendiri. Ya, kamar untuk kita bersembunyi. Lalu kita tidak kebagian matahari, tidak kebagian hujan. Nah, karena kita sering berlindung di kamar kita. Jerujinya siapa yang menciptakan? Kita sendiri. Baik, kita teruskan. Nah, ayat 12, makanya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah itu apa? Pelajaran, ya. Apa pelajaran yang diberikan pada Luqman? Ya peristiwa. Semua peristiwa itu pelajaran. Gitu. Apa pelajarannya? Bersyukurlah pada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Saya mau nanya nih, tolong dijawab jujur. Kita sudah jadi Luqman belum? Ini bapak-bapak Luqman bukan? Kenapa belum? Ya, saya mau nanya. Apakah seorang ayah kandung bisa memberikan pelajaran tentang la tusyrik billah? Kamu jangan mempersekutukan jangan mempersekutukan Allah. Bisa nggak beri pelajaran? Gak bisa. Ayah kandung sama anaknya belum tentu bisa memberikan pelajaran itu. Guru di sekolah pun pada muridnya belum tentu bisa. La tusyrik billah artinya apa? Jangan mempersekutukan Allah. Gimana pelajaran untuk tidak mempersekutukan Allah yang paling jitu? Orang itu mempersekutukan Allah kan gara-gara dia tidak tahu Allah. Betul nggak? Supaya sembuh dan dia tidak mempersekutukan Allah, satu-satunya obat adalah dia harus tahu Allah. Berarti orang yang mengatakan la tusyrik billah adalah orang yang sudah tahu pada Allah. Luqman itu namanya. Jadi Luqman ini lebih bagus kalau diperankan sebagai guru.
seorang penunjuk jalan, kan kepadanya sudah diberi hikmah. Hikmah itu kan miliknya ulul albab, betul nggak? Berarti ulul albab itu kan Luqman. Jadi jangan GR dulu. Jadi ayah, saya sekarang sedang jadi Luqman. Tiba-tiba ngasih wejangan, ya bunayya la tusyrik billah, kan gitu. Tetap saja anaknya mempersekutukan Allah. Karena apa? Tidak akan sembuh mempersekutukan Allahnya sepanjang dia tidak dikenalkan kepada Allah. Kan menyekutukan Allah itu gara-gara tidak tahu Allah. Tidak tahu itu kan obatnya cuma satu. Tahu. Ngantuk obatnya apa? Tidur. Ya kan? Ada yang bilang ngantuk itu obatnya kopi. Salah. Tidur. Iya, macam-macam aja ya. Ngerti? Lelah obatnya apa? Bukan ginseng, bukan apa, istirahat. Kita kan cari obat yang aneh-aneh. Betul nggak? Iya. Gampang kok. Lapar obatnya apa? Makan. Betul nggak? Iya, jangan cari obat yang aneh-aneh. Iya. Tidak tahu obatnya apa? Tahu, itu saja. Kita tidak tahu tapi udah aja nyarinya yang lain-lain. Tidak tahu apa sih sebetulnya Pak? Tidak tahu Allah? Ya tahu Allah obatnya. Gimana caranya? Ya cari orang yang bisa menunjukkan Bapak pada Allah. Langsung sembuh. Makanya Luqman kan memberikan pelajaran, la tusyrik billah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, anak-anak spiritual ini, bukan anak kandung. Bayangkan ya. Saya hanya menasihati anak-anak saya, la tusyrik billah. Yang lain kan enggak kebagian. Betul enggak? Iya. Jadi murid itu dari kata uridu. Uridu itu siapa saja orang yang berkehendak tahu. Tahu siapa? Ya tahu Allah. Yang ingin tahu Allah kan namanya murid. Yang tahu Allah namanya guru. Yang tidak tahu diajarkan sama gurunya, kan jadi tahu. Ngerti ya Luqman ya? Ya, sering baca surat Luqman. Sering ya. Kalau ada orang melahirkan gitu kan. Kadang-kadang kita GR sendiri ya, udah jadi Luqman rasanya. Ya. Karena anak saya udah pintar ngaji. Udah jadi Luqman rasanya. Hati-hati, la tusyrik billah tidak mungkin diajarkan oleh orang sembarangan. Betul nggak? Iya. Bagaimana bapaknya bisa mengajarkan la tusyrik billah? Bapaknya aja masih mempersekutukan Allah kok. Sholatnya aja belum bisa mengingat pada Allah. Betul nggak? Iya. Tapi kan kalau tidak dijelaskan begini kita udah GR aja jadi Luqman. Betul nggak? Kenapa anaknya dipesantrenkan Pak? Ya bunayya la tusyrik billah. Keren. Keren lah pokoknya. Ya. Nah, teruskan ya. Ayat ke-14 berbicara tentang bagaimana hormat pada orang tua. Itu syarat kedua, ya. Jadi pelajaran pertama yang diberikan Luqman, ya, itu adalah itu, la tusyrik billah. Pelajaran yang kedua adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Karena mereka telah menjadi lantaran kita kembali mendapatkan tubuh yang sempurna ini. Lalu dengan tubuh yang sempurna ini kita bisa menapaki kehidupan spiritual kita. Tanpa tubuh yang sempurna ini kita tidak mungkin bisa mengantarkan sang jiwa menuju Allah. Jadi kalau gitu kita lahir atas nama apa? Cinta. Betul nggak? Ya cinta lagi. Kalau tidak ada cinta kan tidak ada tarik menarik. Betul nggak? Iya. Jadi tarik menarik ini adanya karena cinta. Betul nggak? Iya. Dari hukum tarik menarik itu ya timbullah kita. Jadi kalau kita dilahirkan karena cinta, berarti kita ini sebetulnya adalah buah cinta. Betul nggak? Buah cinta harusnya apa? Cinta. Buah cinta harusnya cinta. Ya kan, buah mangga kan? Nanti kalau ditanam lagi, ya pohon mangga menghasilkan buah mangga. Ditanam lagi, buah mangga lagi, kan gitu. Tanam lagi, buah mangga lagi, kan gitu.
Pohon rambutan, buahnya rambutan. Ditanam lagi rambutan. Nah, pohon kita kan pohon cinta. Berarti buahnya cinta. Harusnya kalau ditanam, ya tumbuh cinta lagi. Nah, kenapa nih aneh? Ada okulasi di mana? Ada penyimpangan di mana? Kok pohon cinta menghasilkan kemarahan, kebencian? Betul nggak? Iya, tidak membuahkan cinta. Kan ada yang salah. Salah ngaji kayaknya.